Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 7, teksnya ayat 1 sampai 17. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 2. Tabut Tuhan diletakkan dalam rumah Abinadab di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Paragraf yang kedua ayat 3 sampai 6. Samuel memanggil seluruh kaum Israel ke Mizpah dan mereka berdua sambil berpuasa. Paragraf yang ketiga ayat 7 sampai 17. Orang Israel memukul kepala orang Filistin di Mizpah dan mereka mendirikan sebuah batu di antara Mizpah yang Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Kesimpulannya, akhirnya tabut Allah diletakkan dalam rumah Abinadab di Kiryat Yearim dan Eleazar bin Abinadab dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Lalu Samuel memanggil seluruh kaum Israel ke Mizpah dan dia berkata, jauhkan para allah asing dan para Ashtarot dari tengah-tengahmu. Dan mereka berdoa kepada Tuhan di Mizpah sambil berpuasa. Ketika orang Filistin maju kepada orang Israel, sebab mereka mendengar bahwa orang Israel berkumpul di Mizpah, namun semua berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan kaum Allah. Pada saat hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan orang Israel mengejar dan memukul orang Filistin. Jadi orang Israel mendirikan sebuah batu di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Orang Filistin tidak masuk lagi daerah Israel seumur hidup Samuel. Dan Samuel memerintah orang Israel dengan berkeliling segala tempat Israel. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan mendirikan Samuel sebagai hakim baru dan imam kepala baru. Kedua, Tuhan menjawab kepada Samuel yang berdoa dan ia mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukannya mereka supaya mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang Kiryat Yearim mengangkut tabut Tuhan dan meletakkan di dalam rumah Abinadab dan Eleazar bin Abinadab dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Kedua, Samuel berkata kepada seluruh kaum Israel, jauhkan para allah asing dan para Ashtarot dari tengah-tengahmu. Dan ia memanggil mereka ke Mizpah supaya berdoa sambil berpuasa. Dia tetap berdoa untuk menyelamatkan Israel dan setelah perang dengan Filistin, memerintah Israel dengan berkeliling segala tempat Israel. Ketiga, pada waktu orang Israel berdoa sambil berpuasa di Mizpah, orang Filistin maju kepada orang Israel untuk berperang. Tetapi mereka dipukul kalah oleh Israel sebab Tuhan mengacaukan mereka dengan mengguntur. Tidak masuk lagi daerah Israel seumur hidup Samuel. Keempat, orang-orang Israel berkumpul di Mizpah dan berdoa sambil berpuasa. Ketika orang Filistin maju, mereka merasa takut, tetapi berkata kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Dan mereka memukul kalah orang Filistin dalam kacauan. Kemudian mendirikan sebuah batu di antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Kemudian, aplikasi hari ini. Pertama, mengaku kesalahan dan kekurangan di depan Tuhan. Dan memohon pertolongan hanya kepada Tuhan sambil berpuasa. Itu penting. Kedua, percaya bahwa Tuhan memukul kalah musuh Anda dan maju menghadap dunia dengan berani untuk melaksanakan perintah Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan memukul lawan-lawannya. Ketiga, mencari damai hanya dalam kekuatan Tuhan. Pentingnya ini.
ada damai hanya di dalam Tuhan. Jadi praktik hari ini memohon pertolongan Tuhan sambil berpuasa dan dengan segenap hati untuk keluarga, perusahaan, jemaat, dan negara. Akan Tuhan menguatkan itu. Dan akan Tuhan memukul kalah semua lawan Anda. Percayalah dan mengikutilah bimbingan Tuhan supaya menjadi saksi tentang semua perbuatan Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.